Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu, semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2, jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Mari kita masuk pada kajian kita. Ini udah masuk pada inti kajian kita. Jangan kaget ya. Saya sudah coba searching ya tentang qada dan qadar. Bahkan saya coba lihat banyak artikel, bahkan ratusan artikel yang sudah saya baca, sama gak ngertinya saya maksudnya baca artikel itu. Saya tanya kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi supaya kelihatan sedikit saintifik, maka saya coba menggunakan pendekatan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia ada istilah nasib, ada istilah takdir yang diambil juga dari qada dan qadar. Apa sih nasib itu? Ya, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang disebut takdir. Ini apakah salah dari kamus besar bahasa Indonesia? Tidak salah, tapi hati-hati menerapkannya. Karena kalau kita menerapkan ini secara langsung, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang yang namanya takdir, ini kalau dipahami secara utuh begini tanpa ada proses untuk mencernanya, sangat berbahaya. Karena ini akan mengatakan saya begini karena Tuhan. Ini akan menyebabkan seseorang untuk tidak bisa meniti ke dalam diri. Tuhan akan menjadi kambing hitam, disalahkan dalam segala hal. Sakit salah Tuhan, miskin salah Tuhan, gak punya kerjaan salah Tuhan, duit gak punya salah Tuhan, semua menjadi salah Tuhan. Bodoh salah Tuhan. Bahaya gak kalau gini? Jadi dalam kamus bahasa Indonesia ini apakah salah? Menurut saya ini tidak salah, cuman menerapkannya hati-hati. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya Allah bekerja menentukan nasib seseorang, menentukan takdir seseorang. Catat dulu ya. Oke. Makanya ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya kemalangan, gitu kan? Sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan disebut baik, sesuatu yang berhubungan dengan kemalangan disebut buruk. Lalu kamus ini mengajarkan kita untuk menilai baik dan buruk. Padahal kita sudah tahu baik dan buruk sebetulnya bukan buatan semesta. Baik dan buruk buatan pikiran manusia. Setuju? Baik dan buruk adalah penilaian. Seperti benar dan salah. Hati-hati. Tuhan tidak pernah terjebak baik buruk. Tuhan tidak pernah terjebak benar dan salah. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak terjebak oleh baik dan buruk. Kebenaran tidak terjebak oleh disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak terjebak oleh benar dan salah. Pahami dulu sampai di sini, mengerti? Oke, baik. Jadi yang paling berbahaya adalah ketika kita memiliki keberuntungan, kita mengatakan Tuhan sayang pada saya. Tapi ketika kita mengalami kemalangan dan kita akan mengatakan Tuhan tidak sayang pada saya. Kita sudah mengalami dikotomi tentang Tuhan. Ada dualitas penilaian kita pada Tuhan. Kadang Tuhan itu baik, kadang Tuhan itu tidak baik. Bahaya nggak? Bahaya. Kita sudah mendiskreditkan Tuhan dengan sifatnya yang antagonis, padahal Tuhan tidak memiliki sifat yang semacam itu. Paham? Oke. Pelan-pelan ya, ngajinya pelan-pelan supaya pelajaran saya nyerap ya. Makanya setelah ngaji dengan saya, semua harus kasurupan. Ya? Tahu kasurupan? Kasurupan itu dari kata surup, surup nyurup.
Jadi kasurupan oleh pelajaran saya, maksudnya bukan kasurupan sama yang lain ya, kasurupan oleh pelajaran saya. Jadi saya selalu doakan setiap kajian saya, kalian kesurupan oleh pelajaran saya. Itu bukan kesurupan wuluh wah minta suruh tuh jeung kopi nu kitu mah. Lamun aya nu kasurupan gitu minta kopi jeung suruh tuh tong dibere cabe we popokan banget naku cabe cager. Itu acting sebetulnya ya. Lalu datanglah tuh ya orang-orang yang sok-sok pinter menganggap diri seorang penyembuh, ahli menundukkan kesurupan. Sama gilanya. Baik, kita teruskan dulu ya. Makanya kan ada yang namanya nasib malang, ada yang namanya nasib buruk. Kalau yang menentukan nasib itu Tuhan, masa Tuhan bilang seseorang menentukan seseorang malang, menentukan seseorang buruk? Tuhan macam apa kayak gitu? Ngerti? Oke, kedua, bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, Tuhan tidak begitu modelnya. Tuhan itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan yang sama buat semua orang. Kenapa kita berbeda? Kita yang membedakan menjadi berbeda, karena cara kita untuk berhubung dengan Tuhan itu yang berbeda, cara kita memandang Tuhan itu yang berbeda. Itu yang membedakan keadaan kita hari ini. Paham? Oke. Nah ini kan harus dibongkar ya paradigma kita tentang Tuhan. Ada banyak istilah ya di dalam kamus bahasa Indonesia. Bernasib, mempunyai nasib, nasib-nasiban. Nasib-nasiban kan artinya main juri kan, untung-untungan, bergantung pada nasib, atau mengadu nasib. Kan banyak kan, kenapa kamu pergi ke kota? Mau mengadu nasib. Nah yang mengadu nasib itu karena memang dia tidak ngerti di kota mau kerja apa, rencana di kota apa, jadinya mengadu nasib. Itu namanya nasib-nasiban. Jadi kalau dia gagal di sana, ya memang dia tidak punya rencana kok. Saya naik truk dari Garut ke Bandung, saya punya rencana, bukan mau mengadu nasib. Walaupun saya naik truk, saya mau sekolah. Walaupun saya harus jadi asisten rumah tangga beberapa bulan, ya nggak masalah. Itu batu loncatan saya karena saya punya tujuan. Tujuan saya adalah mau sekolah, memperbaiki nasib, bukan mengadu nasib. Beda. Kalau memperbaiki nasib berarti saya tahu kalau nasib saya bisa diubah. Tetapi kalau saya sudah menetapkan nasib saya memang begini, hidup di kampung, dan rezeki saya begini, orang tua saya begini, udah saya pasrah aja pada Allah, saya nggak usah sekolah. Ngerti? Oke. Jadi kalau begitu, sebelum saya lanjut, apakah nasib bisa diubah? Bisa. Kalau nasib bisa diubah, apakah kita melawan ketentuan Allah? Kan kalau kita berpikir lebih jernih, lebih jujur, di satu sisi kita mengatakan nasib ditentukan oleh Allah, di sisi lain kita disuruh mengubah nasib, kan kita disuruh melawan Allah. Betul? Ke atas? Nah gimana caranya supaya kita sejalan, tidak terlibat melawan Allah? Ketentuan Allah tetap ada, upaya kita juga jalan. Nah antara ketentuan Allah dan upaya kita ketemu di titik tengah, sehingga di situ terjadi perubahan nasib. Itu yang mau kita kaji. Lanjut dulu ya, senasib. Ngerti ya? Yang ini cerita penderitaan, yang dengar juga sama-sama menderita, lalu bilangnya kita senasib. Karena merasa senasib jadi tenang, ayah batur, kan gitu, betul nggak? Bahkan jahatnya kita untuk bahagia saja kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain yang hidupnya tidak bahagia. Jahat kan? Kalian untuk mensyukuri kaki kalian yang sehat itu, masa harus kalian bandingkan kakimu dengan orang yang kakinya lumpuh?
Dan banyak orang yang kemudian mengajarkan kita seperti itu, kamu bersyukur kakinya sehat. Coba lihat tuh orang lain yang kakinya sekarang lumpuh, hanya untuk bersyukur atas kaki sehat perlu orang lain yang menderita. Apa begitu? Apa nggak kejam itu ngaji seperti itu? Mau syukur ya syukur aja, nikmati. Kamu bisa jalan kemana-mana, kamu bisa melangkah kemana-mana, bisa olahraga, bisa diantarkan kemana kamu mau. Kenapa tidak cukup untuk mensyukuri itu? Harus ada orang lain sebagai pembanding. Nggak jahat gitu. Masa untuk merasakan kamu punya uang banyak dan menikmatinya setiap hari hanya untuk bersyukur kamu uangnya banyak, kamu perlu orang lain yang hidupnya miskin gitu? Apa dengan cara membandingkan itu bersyukur? Dan kita selama ini masuk di kekonyolan itu dan diajarkan kekonyolan itu dan dianggap itu kebenaran. Saya kasih tahu sekarang, jahat sekali kalian kalau hanya untuk bersyukur aja kalian perlu pembanding orang yang lebih buruk kehidupannya dari kalian. Itu bukan syukur, itu bukan syukur, itu kejam, nggak tahu diri. Paham? Oke, kita tinggalkan kamus bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke sini. Beberapa bulan terakhir ini di fase yang terakhir dari proses perjalanan saya. Jadi 30 tahun mencoba memahami apa sih qada itu, apa sih qadar itu. Kenapa dua kata ini, qada dan qadar ini ada? Dan saya baca semua artikel yang ada, yang ditulis oleh banyak orang yang mengatakan dirinya menulis artikel, saya memahami qada dan qadar itu nggak jelas. Qada katanya ketetapan Allah, qadar juga ketetapan Allah. Atau ari sarua harti nama ke beda, ngalilir maneh. Saya tahu ya, leluhur kita tuh kalau ngasih dua kata yang berbeda, pasti maksudnya berbeda, pasti artinya berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah garis batas apa bedanya qada dan qadar. Gini, ada BMKG, suka meramal kan? BMKG bilang, Bandung besok hujan. Kata BMKG. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana caranya BMKG bisa bilang besok Bandung hujan? Itu namanya data. Ada data yang dimiliki mereka, data tentang kelembaban, data tentang tekanan udara, data tentang suhu, data tentang sirkulasi udara, dan banyak data yang lain yang mereka miliki. Dan data itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ketika ilmuwan mencoba memahami data di daerah percobaan yang sudah dilakukan percobaan, itu namanya mengintrapolasi. Nah, ini agak sains sedikit ya. Nah, makanya ada intrapolasi, ada ekstrapolasi. Nah, kalau intrapolasi itu kita bicara kecenderungan data di daerah percobaan. Ilmuwan kadang-kadang mengekstrapolasi. Data kemarin begini, bagaimana kalau ditarik garis ke sini? Itu namanya mengekstrapolasi, menarik garis ke daerah yang kita belum punya datanya, karena besok kan belum ada. Dari situlah mereka mengatakan besok Bandung akan hujan berdasarkan data yang sudah terjadi. Itu data. Nah, besok Bandung hujan atau tidak, itu namanya fakta. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Paham maksud saya? Ngeri ya? Namanya juga ramalan. Ramalan cuma dua kemungkinannya, probability dari ramalan cuma dua, karena 50-50. Iya atau tidak, terjadi atau tidak, kan begitu. Namanya juga ramalan. Ramalan nggak ada, cuma dua kemungkinannya. Ulangi, ada data, ada fakta. Data bilang, ya, dari hari ini ke sana, ya, kelembaban sekian, suhu sekian, tekanan udara sekian. Oh, kemarin terjadi hujan di kondisi itu. Diekstrapolasi ke besok, diekstrapolasi ke lusa, diekstrapolasi semua yang akan datang. Data ini, itu namanya ekstrapolasi. Itu disebut ramalan. Faktanya belum tentu sama dengan data. Buktinya apa? Ramalan dia meleset karena apa? Tiba-tiba ada treatment dari alam. Apa yang terjadi? Ada badai.
Tiba-tiba bibit hujan yang di atas Bandung itu dibawa oleh badai. Itu treatment alam. Bisa treatment alam secara alami, bisa juga treatment ilmuwan. Kan bisa sebetulnya hujan dikurangi. Masih ingat kan ketika Jakarta terus diguyur hujan, banjir tak tertahan, dibuat rekayasa oleh BPPT bagaimana caranya supaya hujan tidak terlalu sering turun di Jakarta. Bahkan kemarau bisa ditreatment jadi hujan. Itu namanya treatment. Treatment itu bisa dari alam secara alami, bisa juga dilakukan oleh ilmuwan. Itulah pentingnya ilmuwan. Ini ngerti nggak saya ngomong gini? Ya gimana lagi saya harus ngomong ini, karena ini qada dan qadar mau saya jelaskan supaya ngerti. Ya kalau mau qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah, qadar udah nggak usah ngaji sama saya, bubar aja dari sini. Karena saya mau ngasih sesuatu yang 30 tahun saya ngajinya. Oke, lanjutkan dulu. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Kapan data sama dengan fakta? Kalau tidak ada treatment. Kapan data sama dengan fakta? Kalau ada treatment. Nah, saya diberi karunia oleh Allah bisa membaca data karma seseorang. Jadi saya bisa baca tuh 1000 tahun yang lalu kamu di mana dan kehidupannya seperti apa. Saya tahu. Saya diberi karunia itu. Bisa baca. Sehingga yang sudah dibaca data karma oleh saya kasih tahu. Di data terbaca. Sebetulnya Anda itu di umur sekian bakal kena penyakit kanker. Di data. Apakah faktanya di umur sekian bakal kanker? Belum tentu. Kalau mau ada treatment. Makanya saya kasih treatment. Ubah pola hidup kamu. Bisa jadi di umur sekian tidak jadi. Itu kan data. Ketika diekstrapolasi ke sana tanpa treatment bisa jadi itu. Contoh, saya bisa tahu seseorang ini di kehidupan yang dulu seperti apa kehidupannya. Misalnya dia itu banyak sekali berbagi pada orang. Dia punya tabungan dari kehidupan yang dulu itu, udah punya tabungan. Nah, itu data. Faktanya di kehidupan yang akan datang dia memiliki begitu banyak keberuntungan. Sedikit saja dia berupaya, rezeki datang. Beda dengan orang lain. Sudah berupaya dari pagi sampai petang, tetapi rezekinya susah dan seret. Kenapa dia tidak punya keberuntungan? Bukan Allah menguntungkan seseorang dan tidak menguntungkan seseorang. Yang ini di kehidupan yang dulu sudah punya tabungan kebaikan. Sekarang diberikan tabungan itu. Karena dia sudah menciptakan sebab baik, akibatnya menjadi baik. Nah, orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, bertamu kepada orang, ke rumah orang, boro-boro dikasih air teh, diajak ngobrol aja dari pagi sampai petang, boro-boro dikasih makanan, nggak usah protes. Itu datamu. Ya datamu. Karena kamu dulu juga kalau berkunjung ke rumah, kalau orang berkunjung ke rumahmu, ya diajak ngobrol. Ya kamu sekarang diajak ngobrol juga. Jadi tidak ada di kehidupan yang sekarang itu datang ujug-ujug tanpa kita mengundang. Sebetulnya semua akibat yang terjadi sekarang sebetulnya adalah kita yang menciptakan sebabnya. Ngerti sampai sini? Pelan-pelan masuknya ya, supaya ngerti. Jadi sebetulnya apa qada dan qadar? Nih saya baru mau buka. Jadi bagi saya, makanya bukan bagi semua orang nih, bagi saya. Kalau kalian gak cocok, ya udah jangan diterima dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Bagi saya, makanya nggak boleh ada yang protes ya. Nih di YouTube nggak boleh. Ya, bagi saya, ini cocok, masuk akal, terima. Gak cocok, udah simpan aja dulu. Mungkin baru terima 1000 tahun yang akan datang, nggak apa-apa. Saya doakan semoga aja lahir lagi jadi manusia. Jadi bagi saya qada itu adalah data. Sedangkan qadar itu adalah fakta. Ulangi lagi. Jadi qada itu data sebetulnya. Qadar itu fakta. Nah, sekarang kita berselancar dulu. Kita lihat beberapa artikel dari banyak ilmuwan. Saya pernah kuliah namanya fisika polimer. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu adalah menyelidiki rantai protein dalam DNA. Di mana DNA? DNA itu ada dalam sel.
Kalau kita mau menyelidiki satu atom hidrogen misalkan, itu mudah, tunggal atomnya. Tapi kalau hidrogen sudah jadi molekul H2, itu sudah dua itu. Orbit molekulnya tidak sesederhana kalau dia tunggal, itu sudah diatomik, bukan monoatomik. Sekarang kalau sudah bicara sel, itu sudah poliatomik. Bisa dibayangkan gimana orbit molekulnya? Gak usah masuk situ, kalian pusing. Harus belajar fisika kuantum, harus belajar aljabar linier. Bukan aljabar yang x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama 0, berapa x1 berapa x2 yang gitu aja kalian gak lulus. Ya kan? Bukan aljabar persamaan kuadrat seperti waktu di SMP kelas 1. Bukan. Aljabar linier itu berbicara tentang ruang momentum. Ya. Bukan ruang koordinat x, y, z lagi, bukan ruang biasa. Itu sudah ruang fase itu, ya. Itu perlu belajar matriks 1000 kali 1000, bukan 4 kali 4. Menentukan determinan matriks 4 kali 4 aja dulu waktu belajar matriks di SMA, kalian nggak lulus. Baru 4 kali 4, apalagi 1000 kali 1000. Itu nggak bisa lagi pakai manual, harus pakai komputasi. Itu waktu saya belajar. Disitulah saya tahu bagaimana hebatnya DNA. Ternyata DNA itu adalah rantai polimer. Di situ ada berbagai macam atom-atom yang disusun untuk membangun DNA. Isinya apa DNA? Sekarang semua ilmuwan mengatakan satu DNA dalam satu sel bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi kalau tubuh kita sekarang ada 100 triliun sel, berarti ada 3 miliar kali 100 triliun. Itu HP kalian, walaupun ada kalkulatornya, suruh menghitung ini, langsung mati tuh HP-mu. Coba ketik 3 miliar kali 100 triliun. Jangan-jangan kalian 1 triliunnya gak ngerti nolnya berapa. Betul nggak? Begitu diketik, HP-mu itu hang. Jadi begitu banyak data di tubuh kita. Jadi oleh karena itu maka tubuh manusia ini isinya adalah data. Kenapa wajah kalian beda dengan wajah saya? Kenapa 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya beda-beda? Itu yang menentukan wajah kita beda, bukan Allah. Yang menentukan wajah kita beda adalah data kita. Allah sang keberadaan, sang kehadiran hanya sebagai katalisator untuk mewujudkan itu terjadi. Maaf ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita menilai orang, pasti kan ada dua. Yang ini cantik, yang ini kurang cantik. Udah sopan nih saya ngomong. Yang ini ganteng, ini kurang ganteng. Masa iya Allah mau bikin si ini ganteng, si ini kurang ganteng? Masa Allah yang punya, yang maha pengasih, maha penyayang begitu? Yang ini cantik, yang ini kurang cantik, masa begitu? Tidak. Dia sang kehadiran, sang keberadaan, ngikuti maunya kita, ngikuti data kita. Makanya data kita akan sama dengan fakta. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini bawa tubuh, isinya tubuh apa? Sel. Dalam setiap sel ada DNA. DNA isinya adalah data. Data isinya adalah informasi. Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu. Semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2. Jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Yang ketiga, pekerjaan yang belum selesai di masa lalu, hari ini akan dibereskan. Itu klasifikasi data. Di dalam tubuh kita ada yang namanya batara guru, di sini pineal gland namanya. Sistem kelistrikan manusia. Makanya manusia itu cuma 2, listrik dan kimia. Makanya orang sakit berarti ada gangguan kelistrikan di tubuhnya atau gangguan kimia dalam tubuhnya. Makanya ketika ada gangguan kimia, tubuh memproduksi zat-zat kimia yang tidak menguntungkan. Seperti zat-zat yang disebut dengan adrenalin. Ada zat-zat yang menguntungkan, dopamin, serotonin, oksitoksin, ya, endorfin, itu zat-zat yang menguntungkan. Itu tergantung reaksi kimia dalam tubuh kita normal atau tidak. Yang kedua, ada sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan dalam tubuh kita juga luar biasa. Bayangkan ya, satu sel itu punya kelistrikan 1,4 volt. Sekarang kalau 100 triliun sel
kali 1,4 volt, berapa triliun volt dalam tubuh kita. Itu yang disebut dengan daya yang menyebabkan kita bisa berjalan, mengangkat air di gelas, mengangkat air di ember, bisa mengangkat air di gayung, mandi dengan nyaman. Kadang-kadang kita tidak syukur ya itu ya, bisa mandi di kamar mandi, ngambil air, itu aja kadang-kadang kita sudah lupa. Baik, kita lanjut. Jadi kodo apa? Data. Kodar? Fakta. Kenapa sekarang saya miskin? Fakta? Fakta. Lihat datanya. Oh, ternyata memang datanya kita ini di kehidupan yang dulu pernah kaya sih, tapi pelit. Oh, ternyata di kehidupan yang dulu pernah kaya, tapi tidak berbagi. Pernah kaya, tetapi merugikan orang. Maka dia jatuh miskin hari ini karena dia harus banyak bayar data karma. Sama tuh data dengan fakta. Itu yang disebut dengan nasib. Siapa kalau itu pencipta data? Kita aja, saya gitu. Apa susahnya sih? Saya harus ikutan terus. Saya nggak mau ikutan. Kita, saya gitu. Jadi siapa pencipta data? Saya, gitu tegas aja. Saya berani bertanggung jawab. Kita yang babarengan, wae. Kalau banyak uang saya ikutan. Saya gitu, hese nyebut saya teh. Ya, siapa pencipta data? Bagaimana cara kita mencipta data? Lihat saya semuanya. Cara kita mencipta data itu begini. Ini ruang kehidupan nih, ruang kehidupan. Ini ruang kehidupan nih. Kita ambil nafas dari mana? Dari ruang kehidupan. Masuk nafas ke sini. Begitu napas masuk ke sini, napas itu akan mengontrol semua yang terjadi di ruang tubuh kita, terutama di ruang daya cipta di sini. Dan semua yang sudah dikontrol oleh napas dibawa keluar. Kan napas keluar sini, set ke sini, disimpan datanya di sini. Napas masuk lagi, set, direkam, bawa lagi ke sini. Masuk lagi, direkam, bawa lagi ke sini. Terus begitu. Jadi setiap kali nafas masuk, dia merekam data. Apakah ada kebencian di dalam? Terekam. Ada iri hati di dalam? Terekam. Kenapa? Orang melakukan kebaikan, bernafas. Orang melakukan keburukan, bernafas. Bukankah nafas itu sudah mengizinkan pilihan apapun yang mau kita lakukan? Tapi nafas merekam. Saya bicara nafas ya, bukan bicara oksigen. Karena banyak orang yang, mohon maaf ya, kadang-kadang dangkal sekali. Dia bilang napas oksigen. Kalau napas oksigen, semua orang bisa beli oksigen, semua orang bisa beli ventilator, berarti semua orang bisa tidak mati-mati. Kenyataannya kan mati juga. Betul? Berarti napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya sarana saja, ya, sarana secara fisik untuk melancarkan proses bernafas. Tapi napas bukan oksigen. Ulangi lagi. Napas masuk dari ruang kehidupan, merekam, keluar. Masuk lagi, merekam, keluar. Masuk, tersimpan di sini. Tersimpan di otak semesta. Dan semua data, baik data yang baik maupun data yang buruk, akan dikembalikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Kapan? Di kehidupan yang mana saja. Itu yang kemudian jadi data. Saya kira itu yang disebut dengan kodo. Kodarnya adalah ketika data itu tidak ditreatment, jadilah kodar. Ketika ditreatment, tidak jadi kodar. Fakta bisa berbeda dengan data. Sampai sini ngerti dulu ya. Ini loncatan besar, pemahaman loncatan besar. Dan sekali lagi, kalau berbeda dengan saya, sabar, jangan menyalahkan saya. Karena saya sudah bilang, ini menurut saya. Dan saya bicara ini harus menunggu 30 tahun. Kalian tinggal nerima aja. Betul nggak? Oke. Jadi, sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi, tubuh manusia ini data isinya? Data.
Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang, di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Karena apa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah? Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA, semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak, kapan saya nusuknya, kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu, betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan, tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya, berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Mal cager, kita doa teh mal bener, betul? Ganti semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh, tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan, ya normal kayak gini, tetapi ada masalah dengan jiwanya, ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental, berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial, masih ngewa kabatur, 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk, kemudian ditambah lagi 15% hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya, pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob.
Rob itu adalah kehadiran, Rob itulah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin. Suka baca kan? Suka. Bacanya aja kalian keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirob. Hirob itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi segala puji milik Allah itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Coba baca Al-Fatihah yang dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana sih kalian? Iyyaka dengan na'budu terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah. Ini disatukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Dari sisi grammar aja itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi siapa itu kana dan kanas. Di daftar setan tuh ada tuh si kana dan si kanas. Jadi kalian sholat manggil setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah kalau baca Al-Fatihah gitu aminin. Alhamdulillahi Rabb. Jangan diaminin, perang terus kamu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan lagunya, melengkingnya daripada energinya. Ya, ini yang suka jadi imam, betul kan tuh Al-Fatihah. Mengerti sekarang bagaimana peran Allah? Lihat saya semuanya. Kamu mau baik? Ya. Kamu mau buruk? Ya. Kamu mau sehat? Ya. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Pagi-pagi, maaf, sudah makan cireng. Lem tuh. Cilok. Beda namanya. Sarua. Lem kene. Tamagehu. Bala-bala. Bubur, nasi goreng, ulen. Ya kamu ambeien. Setiap mau pup aja harus ngeden. Belum minum, belum apa sudah makan itu.
Kenapa sih pagi-pagi minum air hangat dulu, makan buah, mau makan yang kayak tadi boleh sedikit, tetapi landasan di dalam lambung udah bener, stop 80%, gitu, kosongkan biar bisa nafas. Ada yang ngeluh sama saya, ayah saya olah napas pendek terus. Saya tanya, kamu gimana makannya? Ya makan setengah bola nasinya, ya nanti perut setengah bola juga. Piring pindah ke beteng. Jadi kembali lagi pada orang Okinawa tadi. Jadi ternyata manusia masih boleh berikhtiar. Data mungkin mengatakan dia mungkin umurnya pendek, data. Tapi fakta masih bisa ditreatment. Karena Allah bilang, kalau kamu mau mengubah nasib ya bisa. Berarti kita boleh kan mengubah data. Dan untuk mengubah data harus ada treatment supaya kodok yang sudah ada itu dirubah, kodarnya tidak seperti kodok. Itulah kodok dan kodar. Kenapa dua kata ini berbeda? Kalian kan udah hafal banget dari dulu. Rukun iman ada 6, 10 agamamu nilainya, betul nggak? 1 iman ke Allah, 2 iman ke malaikat Allah, 3 iman apa? Kitabnya Allah, 4 iman sama Rasulnya Allah, 5 iman sama hari kiamat. Kiamat apa? Poe akhir. Kiamat poe akhir. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, qada dan qadar. Ima percaya sama semua ketentuan Allah, tos we percantan ke Allah. Nah eta imah keruntuh da abdi mah qada sareng qadar ti Allah. Gitu Allah. Oke, mulai sekarang rubah ya. Oke. Baik, lanjut dulu. Sebelum saya lanjut saya simpulkan dulu. Jadi qada apa? Data. Qadar fakta. Jadi data dan fakta bisa berbeda. Data dan fakta bisa sama, ya kan? Dari mana data? Semua dari kehidupan kita yang telah, ya kan? Fakta yang belum masih bisa diubah. Yuk kita sekarang baca ayat ini. Maaf ya kalau terjemahnya agak berbeda. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya ya supaya semua ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muaqibatun, maaf ya. Saya baca semua terjemahan yang ada menerjemahkan muaqibatun itu apa? Malaikat. Saya bingung. Saya bingung. Cuman kalau kalian kan bingung kan? Semua menerjemahkan muaqibatun tu malaikat. Jadi terjemahan yang ada kebanyakan begini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah karena ada bergiliran, maka cocok kayaknya kalau muaqibatun diganti dengan malaikat. Karena yang bergiliran katanya malaikat. Kan gitu? Padahal bahasa Arabnya nggak ada malaikat di sini. Lahu muaqibatun, bagi manusia ada akibat. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Itu terjemahan saya. Dan cocok dengan bahasa Arabnya kan? Kan yang mengikuti kita itu akibat-akibat, bukan? Bergiliran nggak? Atau belum ngerti? Kamu makan sembarangan, sakit perut kan akibatnya? Udah nunggu kan akibat itu? Betul? Iya. Kang Dadan lambat ke stasiun. Ya ada akibat yang menunggunya, ditinggal kereta api. Kan akibat. Sekarang saya mau nanya sama kalian, bukankah kalian sekarang sedang ditunggu oleh akibat dari sebab yang kalian buat? Betul nggak? Kamu makan banyak, akibatnya ya perutnya jadi, itu akibat. Ngeri maksud saya? Nonton TV kelamaan, matanya jadi runyam, akibat kan? Ngeri maksud saya?
begadang terus menerus. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh jadi kurang fit, kan begitu. Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang sedang ditunggu oleh malaikat atau ditunggu oleh akibat? Karena akibat yang menunggu kita itu. Nanti ada bab khusus malaikat. Kalau saya bahas ini nggak cukup. Nanti kuliah malaikat perlu 10 SKS. Ini dulu. Lahu muaqibatun min baini yadai ya min khalfihi ya yahfadunahu. Masuk akal nggak kalau saya terjemahkan apa adanya? Masuk akal nggak? Ayo kita baca lagi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kerjanya bagus, tekun. Akibatnya apa? Duitnya banyak. Kan itu yang sedang menunggu kita. Kerjanya malas, berhalusinasi terus, diajak bisnis, mental blocking, selalu mencari alasan untuk tidak ikut. Ya akibatnya miskin. Itu yang akan mengikuti kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang ditunggu oleh semua akibat dari sebab yang kita ciptakan. Makan sehat, akibatnya tubuhnya sehat, umurnya panjang. Ini maksud saya. Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Makanya saya bacakan bahasa Arabnya mengartos. Kalau kalian baca terjemahannya nggak ngerti bahasa Arab kan repot. Nah, lanjut ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat, wah ini ayat setiap Jumatan pasti dibaca ayat ini. Tapi yang pertamanya jarang dibaca. Padahal yang dalam itu adalah bagian dari penggalan yang pertama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sedang bilang kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau tadi qada dan qadar diartikan ketentuan Allah, atau buat apa Allah tuh bilang bisa diubah? Ngerti nggak? Jadi kalau qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, buat apa Allah bilang bahwa sebetulnya nasibmu, keadaanmu bisa diubah? Dan sekarang udah ketemu titik temunya. Kalau qada itu data, qadar itu fakta, fakta bisa berbeda dengan data. Kalau kita mau melakukan perubahannya, ada pertentangan nggak di sini? Jadi nggak ada ya pertentangan. Otak saya jadi nerima sekarang. Jadi saya untuk bisa mencari titik tengah agar ilmu saya memenuhi asas koherensi, tidak bertentangan dengan akal pikiran saya. Bayangkan saya harus menganalisis begitu banyak ayat, begitu banyak data, begitu banyak fakta, dan kalian sekarang tinggal nerimanya, bukan? Manis kalian itu. Udah dijelaskan gini aja kadang-kadang masih nggak ngerti juga, saya bingung itu. Pernah nggak melihat bagaimana upaya saya untuk menemukan sebuah gagasan seperti ini? Pernah nggak? Seperti apa? Kan kalian taunya saya ceramah 2 jam. Ini yang diceramahkan 2 jam itu pencariannya bukan 2 jam. Pendalamannya bukan 2 jam. Oh sekarang qada itu data, qadar itu fakta, data bisa sama bisa tidak sama, dan ayat ini jadi masuk karena ayat ini mengizinkan kepada kita untuk mengubah keadaan kita. Silahkan, terserah kamu. Jadi artinya risetnya Profesor Kazuo Murakami yang mengatakan gen bisa diubah sekarang nyambung dengan ayat ini. Dulu orang mengatakan gen tidak bisa diubah, dan sekarang Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. 2 cara mengubah gen. 1, tertawa. Yang kedua, doa. Beliau bicara ini di laboratorium bioteknologi, bukan di musola. 2 cara mengubah gen. 1 dengan tawa, 2 dengan doa. Jadi sing loba seuri.
sarang seueur ngadoa. Kade, doa itu bukan ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kamu, stres lagi. Doa itu adalah merubah pikiranmu menjadi positif, mengubah kata-kata menjadi positif, mengubah tindakan menjadi positif. Itu yang akan mengubah nasib. Makanya kan ada kata-kata bagus itu, ya. Begini, cara mengubah nasib. Pikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi siapa yang menciptakan nasib? Siapa? Saya. Kalian tuh nggak nyimak. Karena tadi jawabannya saya, sekarang saya lagi. Gimana sih? Ulangi coba. Gimana dari tadi? Ini udah sarapan belum? Pantes. Sarapannya kayak cilok. Lihat saya semuanya. Pikiran menghasilkan kata-kata. Kata-kata menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan nasib. Jadi siapa pencipta nasib? Pikiran. Nah itu waras. Saya. Jadi yang menciptakan nasib itu apa? Pikiran. Jadi kalau begitu gimana cara mengubah nasib? Ubah pikiranmu. Kamu sakit, pikiranmu mengatakan saya tidak akan sehat. Da cek dokter oge saya mau sehat deh. Iya mau sehat. Karena pikiranmu tentang sakit ya seperti itu. Tapi begitu dirubah pikirannya, ya saya pasti sehat. Saya akan mengubah cara pandang saya. Karena sakit adalah pesan cinta dari semesta buat saya. Karena saya harus mengubah cara hidup saya. Sakit itu tuh alarm supaya saya berubah cara hidupnya. Rubah cara hidupnya, sehat. Ngerti maksud saya? Di mana merubahnya? Di sini. Makanya begitu mau mengubah nasib, langsung bikin toko, bikin ini. Ntar dulu. Mengubah nasib, mengubah pikiranmu dulu. Buat apa bikin toko? Buat apa? Cari uang? Salah lagi. Kalau bikin toko mau cari yang punya uang baru bener. Saya mau bikin toko. Buat apa? Saya mau dagang beras. Tujuannya apa? Saya melayani orang-orang yang kesulitan beras di kampung ini. Disediakan beras yang enak, murah, bersih, gitu. Karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Saya nyari untung gak usah besar-besar. Itu namanya bikin toko cari Allah, cari yang punya uang. Kalau bikin toko cari uang, sudah bikin toko udah berasnya jelek, harganya mahal. Ngeri maksud saya? Nyari untungnya jor-joran, gak ngerti perasaan orang. Ya karena memang yang dipikiran kamu adalah uang. Itu pikiranmu tentang uang, rubah. Saya gak mau nyari uang, saya cari yang punya uang. Saya ngajar di kampus. Saya ditanya mahasiswa, kenapa bapak jadi dosen? Saya gak mau terjebak oleh pertanyaan mahasiswa. Saya jadi dosen karena saya percaya saya direncanakan Allah jadi dosen. Bahkan saya direncanakan Allah jadi dosen fisika, untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang Allah pada orang-orang yang ingin paham fisika, ingin paham energi dan materi. Dan saya ingin menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Saya beberkan semua rahasia semesta dan mahasiswa senang. Apakah saya dapat gaji setiap tanggal 1? Dapat. Jadi bagi saya gaji bukan tujuan saya. Gaji itu adalah hadiah dari semesta karena pelayanan saya. Coba ubah begitu. Di sini semuanya. Jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita tergantung kualitas ini. Maka mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Jadi Allah mengizinkan pada kita, aku akan mengikuti apa yang menjadi tindakan. Maka Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Dari mana mengubahnya? Dari dirimu sendiri. Dari mana mulainya? Dari pikiranmu. Paham?
Saya sedang ngebangun jalan di Jelekong. Orang yang dipercaya oleh saya di sana selalu bilang sama saya, "Ayah," katanya, "batu kan mahal." Saya bilang, "Gak usah berpikir mahal, berpikir kebeli aja." Makanya dia suka ngirit-ngirit, ya. Hari ini katanya cukup 4 truk, mahal cukup. Genap truk kata saya, cekap 4, telepon deui sore, "Seep batu aya, tah da maneh mah." Hayo mikiran teh mahal. Duit mah buatan peruri, batu mah buatan Allah. Sama ya, uang tuh buatan peruri, beras buatan Allah. Duit buatan peruri, itu yang namanya pisang, beras, daun singkong, itu buatan Allah semua. Sebetulnya uang yang kita belikan untuk menukar itu nggak sebanding. Makanya kalau ke pasar ada orang jualan singkong, nawarkan 10.000, tong ribut beli. Ditawar, menawar orang sama menawar Allah. Da singkong mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Makanya kita tuh harus punya tata titi kalau nawar. Ieu bari ngaleos. Nawarna ge 2.000, 2.000-nya sakilo. Aduh, hayang nyiwit. Saya kalau lihat ibu-ibu di pasar gitu, terus saya juga lagi di situ, hayang nyiwit. Lamun indung orang diciwit. Teu ingin temung nawar teu beri ngaleos. Teu apal sambetnya buatan Allah. Kangkung buatan Allah, genyer buatan Allah, saladah buatan Allah. Nu bisa nyeun saladah. Nu bisa nyeun duit banyak. Duit palsu gak bisa. Cing mikir atuh. Hartos. Ya mau ibu-ibu lah. Maaf ya, saya balik ke sebelah sini. Jadi siapa yang menentukan nasib atau takdir seseorang itu sekarang? Siapa? Siapa? Yang menentukan nasib dan takdir kita adalah diri kita sendiri. Siapa pencipta nasib dan takdir kita? Yang paling utama adalah pikiran kita. Memang jalurnya pikiran lewat kata-kata, kata-kata lewat tindakan, tindakan lewat kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, jadi nasib. Itu jalurnya. Tetapi sesungguhnya pencipta kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang di mana Allah? Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan. Ngikuti apa yang menjadi maunya kita. Adil nggak kalau gitu? Ngerti sekarang qada dan qadar? Tambah caang atau tambah pusing? Ya, caang ya. Gitu. Memang saya ngajarnya harus pelan-pelan. Kalau saya nggak pelan-pelan, ngasih contoh dulu, nggak gitu. Itu metodologinya itu. Makanya maaf ya, memahami sesuatu dengan mengajarkan itu berbeda. Tidak semua orang yang memahami sesuatu bisa mengajarkan. Makanya kenapa sekarang guru itu disebut profesional. Makanya ada sertifikat mendidik. Karena tidak semua orang yang ngerti fisika bisa jadi guru fisika. Tidak semua orang yang ngerti matematika mengajarkan matematika, karena harus ada sertifikat mendidiknya. Makanya ada yang namanya program pendidikan profesi guru, PPG namanya, pendidikan profesi guru. Karena guru itu sudah profesi, sama seperti dokter. Bedanya apa? Kalau dokter ngasih obat salah, katingali langsung ayeuna. Guru mah ngasih konsep salah, teu katingali, ta eta amanah guru mah. Guru ngajar matematika salah, nggak kelihatan. Budak teh baru sadar, guru SD na ngasih matematika salah itu paling juga entar dua di perguruan. Mun sadar eta ge budakna. Makanya guru mah aman. Iya, guru SD ngajar salah, nggak ada, tetap aja. Masih dinyanyikan lagu himne guru toh. Gitu. Nah, itu bedanya. Kalau dokter ngasih obat salah, ayeuna katingali. Lamun guru ngasih pelajaran yang salah, katinggalinya teh namanya 10-20 tahun yang akan datang. Makanya guru nggak boleh salah.
Itulah ya, jangan menganggap remeh sama profesi guru. Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bertindak sewenang-wenang menentukan keadaan seseorang menurut kehendaknya sendiri? Mungkin? Enggak mungkin. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Allah sudah ngasih pilihan. Nah, siapa yang dikasih pilihan oleh Allah? Siapa? Dari semua makhluk yang dikasih pilihan oleh Allah siapa? Hanya manusia. Kenapa manusia dikasih pilihan? Kenapa? Karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui kecerdasan semua makhluk. Didinya intinya manusia itu. Makanya manusia itu ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Khalifah itu bukan penguasa. Bukan. Khalifah itu artinya adalah wakil yang ketitipan untuk menjaga. Makanya khalifah itu bukan penguasa, khalifah itu penjaga. Selama ini mengartikan khalifah penguasa, lalu semena-mena di bumi ini ya, mengeksploitasi bumi untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Kalau sudah ngerti sampai sini, oh sorry. Baik. Nah, saya tadi bicarakan umur ditentukan siapa? Umur memang ditentukan oleh Allah. Tapi cara Allah menentukan umur bukan si A sekian tahun, si B sekian tahun. Allah menentukan umur berdasarkan hukum alam semesta. Jadi artinya walaupun data seseorang itu ya, datanya misalnya umurnya pendek, tapi kalau dia memiliki keinginan kuat untuk berumur panjang dengan mengubah pola hidupnya, apakah itu diizinkan oleh Allah? Diizinkan, kan ayatnya tadi bilang Allah bisa mengubah nasibnya. Betul nggak? Nah, makanya ada kata-kata di Quran seperti ini. Perhatikan saya. Katakanlah, ini Quran surat Yunus ya, ayat 49. Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak juga berkuasa mendapatkan kemanfaatan pada diriku, melainkan Allah yang menghendaki. Jadi kita walaupun diberi oleh Allah kudrat dan iradat untuk menentukan pilihan, tetapi kita tidak bisa merealisasikan pilihan kita tanpa kehadirannya. Itu maksud ayat ini. Lalu selanjutnya Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya dan mereka juga tidak dapat memajukannya. Ini harus dipahami, cara menentukan ajalnya itu seperti apa. Apakah cara menentukan ajalnya itu semena-mena sekian tahun, ini sekian tahun, begitu? Tidak. Ajal ini ditentukan oleh data. Dan siapa yang merekam data? Yang merekam data adalah semesta ini. Gitu. Karena kita selama ini memahami begitu seseorang meninggal, lihat saya semua, seseorang meninggal, langsung ayat ini keluar kan? Ketika di kuburan, betul? Yusuf, betul kan? Pasti ayat ini kan, likuli umatin ajalun, idza jaa ajaluhum fala fala yastakhiruna sa'a. Ini sering dibaca. Oh, dah ini udah ajalnya, udah harus mati hari ini, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Pemahaman kita ditentukannya oleh Allah, dak aja hari ini. Lalu semua itu ditempuhkan oleh Allah tentang cara hidup orang ini seperti apa, tentang pola hidupnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Toh sih yang paling aman mah tempuhkan oleh Allah sadayana. Padahal sebetulnya yang namanya ajal itu terjadi karena pertemuan antara dua kudrat. Sama seperti ini, tidak ada pertemuan kalau nggak ada kalian, nggak ada saya. Pertemuan itu selalu ada dua pihak, betul? Jadi ajal itu harus ada dua pihak. Ada pihak kitanya, ada pihak Allahnya. Nah, ketika pihak kita dan pihak Allah bertemu, di situ ajal.
tas cunduk kana waktu, cinda kana ninggang kana cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa. Nah, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa itu bukan berarti ditentukan oleh satu pihak, tetapi ditentukan oleh dua pihak, gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau begitu, apakah kita bisa mengubah data kita? Bisa. Kahartos ya? Nah, kalau saya tidak jelaskan begini kan bingung. Di satu sisi katanya semua sudah ditentukan dia. Di sisi lain dia sendiri mengatakan boleh kamu mengubahnya. Kan bingung kita. Nah, sekarang sudah ketemu titik temunya. Karena ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita, kan diberi kuasa juga, diberi kudrat dan iradatnya. Makanya di Quran Allah sering sekali mengatakan yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Oke, paham ya ayat ini? Oke. Kalau sudah paham lanjut. Masih tentang ajal. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari tanah ini jadi setetes mani. Gimana dari tanah jadi mani? Ya tentu saja lewat proses makanan. Betul? Ya bukan tanah dirubah jadi air mani. Ya tanah ngasih makanan. Gitu. Makanan dimakan. Nah baru jadi setetes mani. Sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian itu setelah itu kamu dilahirkan. Kamu jadi seorang anak. Kemudian setelah itu kamu akan menjadi dewasa. Kemudian setelah itu kamu menjadi tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu? Ada. Nah, siapa yang mewafatkan dia sebelum tua? Kan tadi prosesnya dari tanah, air mani, darah, daging, lahir jadi anak, kemudian jadi apa itu? Jadi dewasa, jadi tua. Tapi Allah mengatakan ada juga yang diwafatkan sebelum itu. Itu fakta kan? Nah, siapa yang mewafatkan orang ini? Allah saja? Tidak. Allah beserta orang ini. Ini maksud saya. Situ ajal terjadi. Ada pertemuan dua hal. Gitu. Ngerti ya? Jadi ajal itu bukan ditentukan si A sekian, si B sekian gitu. Nah, selama ini kan kita memahaminya begitu. Nah, sekarang saya kasih tahu ya pemahaman yang masuk akal seperti apa supaya kita sadar. Nah sekarang kan kita berbesar hati. Oh sebetulnya kita bisa mengubah dong kehidupan saya, betul? Agar saya bisa. Tetapi walaupun akhirnya sesehat-sehatnya juga kita mengubah pola hidup, tetap saja pada akhirnya kan tubuh ini tidak bisa dipertahankan lagi. Nah itu masuknya hukum alam. Itu hukum alam. Oke. Nah itu alamiah ya. Baik, lanjut lagi tentang umur sekarang. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dia dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan sebetulnya kan manusia ini inginnya kan hidup 1000 tahun. Kan ada lagunya kan, ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Nah itu sebetulnya boleh, ingin hidup 1000 tahun boleh, walaupun tidak sampai 1000 tahun. Setidak-tidaknya ingin hidup sehat ya kan, berkelimpahan, bahagia kan gitu. Dan semua itu tergantung pada kita sendiri. Nah kemudian kita lihat di Quran surat Al-Fatir ayat yang ayat yang ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan. Jadi pasangan itu jasmani dan rohani, bukan suami istri. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi sebenarnya yang melahirkan anak kita bukan kita, yang melahirkan anak kita itu Allah. Betul? Kita cuman jadi lantaran melahirkan anak kita, kan begitu. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang
yang berumur panjang dan tidak boleh dikurangi umurnya, melainkan sudah tertulis dalam kitab. Nah, kitab itu data tadi. Data apa? Qada. Ya toh? Itu sudah tertulis dalam kitab. Kitab siapa? Kitabmu sendiri. Di mana adanya? Di datamu, yaitu qada. Paham sekarang? Nah, ini ayatnya. Diperkuat ya ayatnya. Silakan dicatat nama-nama ayatnya. Lalu Quran surat Al-Fatir ayat 37, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi orang ini berteriak dalam neraka sudah mengerjakan amal soleh, tetapi amal soleh yang dikerjakan malah memasukkan dia ke dalam neraka. Maka dia janji ingin keluar dari neraka, ingin mengerjakan amal soleh yang berlainan. Nah, makanya harus tahu amal soleh ya. Itu. Nah, tetapi jawaban Allah apa? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Jadi para sahabat, ayat ini mengatakan pada kita bahwa kita dipanjangkan umur satu tujuannya, hanya untuk berpikir. Tahu berpikir? Tahu apa tidak? Kalau tidak saya kasih tahu. Berpikir udah tahu belum? Ya bilang aja belum tahu. Berpikir udah tahu belum? Belum. Mangut-mangut aja. Tahu berpikir udah mikirin beras gitu. Hati tahu. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran, ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Tuh kan bingung kan? Makanya mangut-mangut aja kayak yang bener. Lihat sekali lagi, manusia dipanjangkan umurnya untuk berpikir. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti ada dua, ada yang digunakan, ada yang menggunakan. Yang digunakan pikiran, siapa penggunanya? Manusia. Yang digunakan adalah pikiran, penggunanya adalah kesadaran. Makanya manusia yang sudah punya kesadaran, dia bisa menggunakan pikirannya. Makanya pikiran berada di bawah kendali kesadarannya. Nah, kebanyakan manusia dikendalikan oleh pikirannya, dan dia menganggap dirinya adalah pikiran. Ayo, sekarang saya tanya, ada rasa takut nggak sekarang di sini? Ada rasa takut nggak? Kalau sekarang ada rasa takut, kita itu sekarang sedang digunakan pikiran, karena pikiran sedang membawa kita ke masa depan. Ada kesedihan nggak di sini sekarang? Ada? Berarti kita sedang digunakan pikiran, dan pikiran sedang membawa kita ke masa lalu. Coba kita hadir di sini saat ini sekarang. Hadir sebenarnya di sini. Maka pikiran hadir di sini, pikiran sedang berada dalam kendali kesadaran. Itu namanya menggunakan pikiran. Jadi pengguna pikiran itu namanya kesadaran. Baru ngerti ini teh? Kumaha ngaji teh? Tetamat wae. Jadi manusia itu dipanjangkan umur supaya dia menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Oleh karena itu maka kita harus menemukan jati diri kita sendiri agar kesadaran bisa menggunakan pikiran. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran persis seperti sopir yang dikendalikan oleh penumpang. Kita ini majikan nih, naik mobil. Sopirnya jangan semena-mena. Ini sopir langsung bawa ke sini, karena nggak disuruh. Ada nggak supir gitu? Dipecat tuh pikiran supir kayak gitu. Kan yang namanya supir itu nanya dulu, Bapak mau diantar kemana sekarang? Ibu mau diantar kemana? Kan gitu. Kan dia itu supir. Supir itu harus mengikuti apa yang dimaui oleh majikan. Ini supir bawa ke pasar baru, bawa ke sini. Padahal si majikannya nggak perlu ke sana. Atau nanya si majikan, "Ai wing tek dibawa ke mana? Ke mana?" Anu dunungan teh saha ya teh. Kan gitu. Makanya pikiran ini jangan pernah menjadi majikan. Pikiran ini harus menjadi pelayan. Majikan dari pikiran adalah kesadaran. Kesadaranlah pengguna pikiran. Siapa yang sudah bisa menggunakan pikirannya, dikontrol dengan kesadarannya, itulah namanya manusia sudah
berpikir. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang terakhir dari saya. Oh, masih ada ya? Sebenarnya kami telah memberi kepada mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hingga panjanglah umur dia. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka akan menang? Gini, saya kasih tahu. Banyak gak kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kita? Banyak. Banyak apa sedikit? Berkah banyak. Kalau nikmat itu sedikit. Tapi yang sedikit itu meliputi yang banyak. Karena nikmat yang sebenarnya adalah perjumpaan dengan Allah. Satu aja nikmat itu. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan orang-orang yang sudah diberi nikmat, ini dijamin di ayat ini umurnya panjang. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyehatkan tubuh spiritualnya. Kalau tubuh spiritualnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat, tubuh mentalnya sehat, tubuh energinya sehat, tubuh fisiknya akan sehat. Begitu menurut riset. Jadi ayat ini mengukuhkan kepada kita bahwa siapapun yang sudah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat perjumpaan dengan Allah, karena nikmat itu cuma satu, bukan rumah mewah, bukan duit banyak, bukan mobil baru, bukan, itu bukan nikmat, itu berkah. Karena nikmat itu di Quran sangat spesifik, hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Nikmat itu adalah menemukan jalan syiratal mustaqim. Maka di Quran surat Al-Fatihah dikatakan syiratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki aku ke jalan syiratal mustaqim, jalannya orang yang telah diberi nikmat. Jadi nikmat itu adalah menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Lewat jalan itu kita bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Itu nikmat yang sebenarnya. Maka nikmat cuma satu, tapi yang satu ini meliputi semuanya. Gitu. Nah, di ayat ini dikatakan siapapun orang yang sudah diberi nikmat, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Jadi walaupun umurnya tidak panjang secara kuantitatif, tetapi umurnya membawa berkah. Ada orang yang umurnya 40 tahun secara kuantitatif, tetapi kualitas umurnya luar biasa, membawa berkah untuk kehidupan. Daripada yang 80 tahun nggak bikin apa-apa, cuma nyusahin orang lain. Ada yang kayak gitu juga, itu pendek tuh umurnya. 80 tapi nggak buat apa-apa di dunia, cuma nyusahin orang aja, bikin onar. Pendek tuh umur. Jadi panjang umur itu hitungannya bukan kuantitatif. Lihat saya semuanya. Nabi Muhammad tuh usianya 63 tahun. Pendek nggak 63 tahun? Ayah Asep berapa sekarang? 63. 63. Ada yang 70 tahun? 70. Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun. Tapi dalam kurun 63 tahun itu beliau sudah mampu mengubah dunia. Panjang gak itu umurnya? Panjang tuh umur. Makanya panjang pendeknya umur jangan melihat kuantitatifnya, lihat kualitatifnya, efisiensinya. Maaf ya, karena banyak orang yang panjang umurnya tetapi tidak berbuat apa-apa, hanya mementingkan dirinya sendiri. Pendek tuh umurnya. Jadi saya kasih tahu, siapapun orang yang sudah diberi nikmat, panjang umurnya. Ngerti maksudnya? Secara kualitatif. Mungkin saja secara kuantitatif dia tidak panjang sepanjang orang lain, tetapi kualitas umurnya luar biasa. Baik, sekarang saya mau kasih tahu, ini bagian yang terakhir dari saya. Tolong jangan lihat ayat ini semuanya, karena akan cukup waktu. Lihat bagian yang terakhir. Yang terakhir, innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Apa? Innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Apa artinya? Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi salah kalau kita mengatakan Allah menentukan rezeki seseorang.
Bohong itu. Karena ayat ini mengatakan innallaha yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menentukan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Saya tanya, siapa yang akan dikehendaki Allah dapat rezeki tanpa batas? Siapa? Yang ingin punya rezeki tanpa batas. Begitu kita ingin, Allah akan menghendakinya. Kenapa rezeki kita terbatas? Karena begitu lihat sepatu harganya mahal, langsung ngaleos, mahal, mual benghar nu kitu mah. Tapi yang ngotot, saya pasti beli sepatu ini nanti, saya pasti kebeli, tidak berpikir mahal, tapi berpikir kebeli, pasti kebeli. Maaf ya, yang ikut bangun Jelekong, sekarang kalian ikut bangun itu cuma jalannya aja. Maaf, yang murahnya, beli tanahnya saya nggak ribut, jebret beli tanah, saya bebaskan semuanya. Jalan udah saya bebaskan semuanya. Ada yang tanya sama saya, ayah guru katanya tiap sore ke Jelekong. Iya, bayar tanah. Yang depan mahal ya ayah? Enggak, tanah mah buatan Allah, duit mah buatan peruri, pasti kebeli kan semua. Makanya saya kukulunuan aja sendiri daripada recok. Itu cara saya. Karena kalau saya menerima masukan-masukan dari yang lain, kadang-kadang itu mempengaruhi saya. Jadi saya kadang-kadang juga masih bisa dipengaruhi kalau banyak pengaruhnya. Makanya saya kukulunuan sendiri. Tahu kukulunuan? Bahasa Inggris itu. Taunya kalian sekarang tanah udah beres, itu aja. Dari mana duitnya? Dari Allah. Gak usah ribut. Sekarang udah tinggal dibangun. Kalau saya berpikirnya, wah tanah mahal, yang pinggir jalan mahal, selalu begitu, nggak kebeli. Karena saya berpikir kebeli, ada aja jalannya. Masih ingat kan judul saya? Begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Kenapa semua jalan tertutup? Karena kita berpikir tidak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.